itu dulu sebentar. Tapi udah ke volume nulis. Lu kan ada lagu. Gak lagu. Ini sih gak live. Kurang ya. Biar tes. Tes. Dok, kedengeran ya dok? Iya, kedengeran. Biar merah. Suara jelas ya dok? Jelas sih. Jelas Suaraku jelas. suara. Jelas. Jelas. Kita mulai ya dok ya. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dokter Gandis. Terus bersama kita juga ada Dokter Rudi. Hai dok, boleh hai dong dok. Hai. Nah, Tumben loh kita live siang-siang gini. biar semangat dok Pada biar habis pada. makan orang. Iya, biar nggak ngantuk. Biasanya kalau habis makan ngantuk kan. Jadi kita isi biar mereka nggak ngantuk ya dok. Dulu penyakit diabetes atau yang sering juga kita sebut penyakit kencing manis adalah hal umum nih terjadi pada orang tua. Nah, tapi makin ke sini kenapa sekarang banyak usia di atas 40 tahun juga banyak yang terkena penyakit diabetes. Rata-rata usia terkena diabetes kini bergeser semakin muda. Kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi orang usia muda menderita penderita diabetes? Yuk, kita diskusi yuk dok. Yuk, jadi pada ini ya penasaran ya. Sekarang kan banyak
pasien diabetes gak cuma usia tua ya, artinya usia kurang dari 40 itu kadang-kadang kita temukan juga di klinik itu datang usia 30 kok ternyata diabetes gitu. Jadi kita pengen meningkatkan awareness sebenarnya buat teman-teman semua bahwa diabetes itu tidak lagi penyakit orang tua, tapi usia muda juga bisa. Mungkin kita lebih banyak fokusnya ke diabetes tipe 2 kali ya dokter ya. Iya, boleh dok. Karena kan diabetes tipe 2 ini yang biasanya banyak diceritakan untuk bagaimana pencegahannya dan penata laksanaan. Kan sebenarnya bermacam-macam gitu. Mm-mm. Coba dok, boleh nggak sebenarnya nih kalau di Indonesia sendiri, biasanya rentan usianya nih berapa dok sekarang? Kan udah karena udah makin banyak nih dok yang usia muda juga udah terjangkit. Sebenarnya diabetes tuh bisa menyerang semua lapisan umur ya. Artinya usia 20 juga ada tuh yang kena diabetes. Cuman memang dari segi epidemiologi, banyakan itu kalau memang usia muda kita mikirnya ke arah diabetes tipe 1. Jadi memang terjadi gangguan insulin. Si Hmm. pankreas atau pabrik insulin yang di tubuh kita itu nggak bisa produksi insulin, makanya itu diabetes tipe 1. Tapi yang banyak kita ceritain nanti itu adalah terkait diabetes tipe 2, di mana insulinnya ada, tapi nggak bisa dipakai dengan optimal, jadi terjadi resistensi. Itu karena banyak hal sebenarnya paling sering sih dari pola hidup. Artinya bagaimana dia makan, kemudian bagaimana dia aktivitas sehari-hari, termasuk ini olahraga seperti itu sangat berpengaruh terhadap kondisi diabetes tipe 2. Jadi makin jelek kondisi kesehariannya, risiko terkena diabetes tipe 2 tuh makin besar tergandis gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang yang banyak tren makan boba, bisa nih dok. Kalau makan boba nih ngetren juga ya. Jadi kita Iya. tahu bahwa dalam minuman boba itu selain bobanya sendiri kan dia mengandung gula ya. Apalagi buat Mm-mm. teman-teman semua yang sekarang sering menambahkan gula. Bahkan sempat lihat juga nih ada orang pesen boba, bukannya pesen less sugar, tapi dia pesennya extra sugar, kebayang nggak? Padahal kan dari Kementerian Kesehatan maupun WHO sebenarnya batasan maksimal gula yang diperbolehkan tuh tambahan 50 gram. 50 gram per hari sudah termasuk dengan gula yang terkandung di nasi, gula yang terkandung minum kemasan, pokoknya total gula harian itu segitu. Dan kalau kita rubah ke dalam takaran sendok, itu kurang lebih 4 sendok makan. Sedangkan kalau dalam satu minuman boba, apalagi extra sugar, kita mungkin bisa lebih dari 2 sendok gula sebenarnya. Jadi jatah harian udah habis sebenarnya. Jadi sebenarnya Kayak boleh gitu. minum boba, cuman nggak boleh setiap saat ya dok, setiap hari apalagi ya. Iya, jadi takaran gula tambahan itu harus kita perhatikan, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ya, kembali lagi penyakit metabolik sebenarnya nggak cuma diabetes, beragam penyakit yang lain juga bisa muncul. Seperti Hmm. hipertensi, sakit jantung, kolesterol, gitu. Jadi dari satu sak penyakit malah jadi menyebar nih nanti kemana-mana ya dok. Mm-mm. Karena kan penyakit metabolik itu nggak cuma sendiri ya biasanya. Makanya kalau kita ketemu orang dengan diabetes, seringkali kita tanya, ada kolesterol enggak, ada gangguan hipertensi atau enggak. Dengan kayak gitu, kita bisa mengevaluasi itu semuanya. Jangan sampai kita fokus ke gula darah aja, padahal yang lain juga perlu kita edukasi dan perlu kita trik juga nanti akhirnya ke situ. Tapi kan kita nggak mau tuh, harapannya kita bisa melakukan pencegahan lebih dini kan. Apalagi di era sekarang ini, diabetes kan terjadi nggak cuma setahun 2 tahun. Kita tahu bahwa diabetes itu terjadi mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun karena gaya hidup yang nggak bagus. Jadi misalkan Betul. dia terkena diabetes usia 40 nih baru terdiagnosis. Ya mungkin dari usia 30 sudah terjadi gangguan metabolisme sebenarnya, tapi orang tuh nggak sadar karena nggak lakuin screening. Mungkin dia masuk fase pre-diabetes dulu sebelum diabetes, akhirnya baru ketahuan di usia 40 gitu. Makanya kita pengen tarik mereka untuk bisa lebih hidup lebih sehat di usia yang lebih muda gitu. Betul, tuh dok, setuju saya. Nah, kan tadi kita udah bahas nih dok, apa sih nih DM tipe 2. Nah, kita belum tahu nih sebenarnya gejala dari diabetes nih gimana, karena masih banyak tuh sebenarnya orang-orang yang juga nggak tahu gejalanya tuh apa sih gitu. Nah, kalau terkait gejala diabetes, paling sering artinya gejala klasik itu kita sebut dengan 3P. 3P itu ada poliuri, polidipsi, sama polifagi. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya, poliuri sering kencing, polidipsi sering haus, polifagi sering lapar, jadi pasiennya sering makan.
Itu yang kita sebut dengan gejala klasik. Tapi sayangnya kalau kita temukan pada pasien diabetes yang awal, seringkali gejalanya nggak ketahuan. Jadi tanpa gejala atau asimptomatik, tahu-tahu dicek gula darahnya tinggi. Makanya untuk mengetahui sebenarnya paling mudah adalah melakukan screening atau penapisan dengan cara cek gula darah, itu yang paling sederhana sih. Karena kalau kita menunggu sampai muncul gejala 3P tadi, artinya ya diabetesnya udah lama, bahkan mungkin udah terjadi komplikasi, dok. Gitu ya dok. Terus kalau tadi dokter udah bilang kita harus tetap jaga gaya hidup, pola makan, terus olahraga juga yang teratur kan tadi. Sebenarnya pola hidup apa sih yang bagus sih biar kita terhindar dari penyakit diabetes dok? Kalau kita bicara pola hidup, biasa kita targetnya ada dua, mulai dari nutrisi dan aktivitas fisik. Itu dua hal yang sebenarnya sehari-hari lah ya kita lakukan, tapi seringkali orang lupa. Kalau olahraga yang paling gampang, memang dari rekomendasi WHO itu mengatakan kita wajib berolahraga 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Olahraga apapun, sebaiknya sih memang mencapai target heart rate atau denyut nadi yang kita harapkan ya, misalkan sampai 80% maksimal atau sampai 60% maksimal, intinya beraktivitas fisik. Kalau pola makan, sebenarnya mungkin sudah banyak juga diterangkan juga dari kementerian, beberapa kali kan sempat ngasih kayak campaign juga ya, bagaimana porsi piring yang sehat, misalkan setengah porsi sayur buah, kemudian seperempat porsi karbohidrat, dan seperempat porsi protein. Cuma sayangnya orang Indonesia kebanyakan itu kalau makan nasinya nggak banyak, kayaknya nggak mantep gitu ya. Kesannya kok nggak makan gitu ya, padahal porsinya Belum cuma makan. seperempat piring. Padahal sebenarnya porsi karbohidrat yang sebenarnya itu segitu. Iya. Jadi dari dua hal itu sih, orang banyak tahu, tapi untuk mempraktekkan susah dong kadang-kadang. Jadi kita tahu kan, oh teorinya seperti ini, makanya harus seperti ini. Tapi pertanyaannya kenapa sih nggak ngelakuin? Banyak tuh yang bilang, ah susah kalau di kantor makanannya udah ditentuin gitu. Makanya kita selalu mengencourage atau memberikan kampanye gitu juga termasuk ke harusnya ya ke kantor-kantor, ke sekolah, bagaimana pola makan yang sehat itu dibentuk dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Nggak cuma karena, oh saya pengen makan sehat karena saya nggak pengen diabetes. Sebenarnya nggak cuma masalahnya cuma itu, tapi saya pengen makan sehat karena memang itu bagian dari gaya hidup saya. Itu yang kita pengen tekankan sebenarnya ke masyarakat. Bener dok. Tapi kalau misalnya olahraganya seminggu 3 kali masih nggak apa-apa ya dok. Yang penting harus ada olahraga. Harusnya sih bisa ditingkatkan ya. Hmm. Sebenarnya beberapa ada pertanyaan tuh, gimana ya dok ya kalau misalkan saya olahraga 2 kali seminggu tapi durasinya 2 jam gitu ya. Di penelitian dikatakan lebih bagus kalau olahraganya memang waktunya pendek tapi lebih rutin gitu. Jadi makanya kenapa WHO merekomendasikan udahlah 30 menit aja tapi dilakukan rutin gitu 5 kali seminggu daripada 150 menit tapi dilakukan 1 hari. Lebih baik persisten dan kontinu daripada cuma sekali aja dok. Kayak Berarti gitu. lebih bagus ya setiap Cuma hari. memang gini ya, orang kendalanya, aduh susah nggak ada waktu gitu ya. Padahal tiga Nah, puluh menit itu sebenarnya nggak waktu yang lama ya. Kebayang nggak kalau kita lihat teman-teman kita main sosmed, gitu ya tahu-tahu udah 1 jam. ya betul dok. Padahal gampang nih dok caranya, misalkan nih, kalau orang yang naik mobil atau naik angkutan umum gitu ya, cobalah jalan ke kantor atau ke sekolah atau ke tempat apapun yang lebih jauh gitu. Terus misalkan kantornya di lantai 3, ya udahlah naik tangga gitu kan masih kuat gitu ya daripada naik lift gitu, kecuali memang nggak bisa baru naik lift, tapi kalau sebisa mungkin naik tangga itu juga sehat. Jadi naik tangga udah termasuk olahraga ya dok. Iya, lumayan lah buat aktivitas fisik dok daripada cuma rebahan ya atau duduk doang. Dok, ada pertanyaan yang masuk nih dok. Coba kita jawab satu dulu ya. Kalau diabetes karena keturunan, ini gimana nih dok? Beda nggak sama yang gaya hidup atau pola hidup tadi yang dokter ceritain? Nah, diabetes itu terjadi secara multifaktorial ya, artinya banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi diabetes. Porsi terbesar itu adalah dari gaya hidup, sebenarnya dari pola makan serta dari aktivitas fisik, itu porsi yang terbesar. Memang ada porsi genetik, dikatakan dari penelitian bahwa mereka yang punya orang tua diabetes itu lebih beresiko 6 kali lipat terkena diabetes dibandingkan mereka tanpa orang tua dengan diabetes. Ditambah lagi kalau misalkan orang tuanya diabetes,
terus obesitas, itu resikonya ke anaknya bisa 11 kali lipat. Gitu. Oh. Ingat yang diturunkan tuh faktor risikonya ya, bukan penyakitnya. Jadi kalau dibilang apakah orang dengan diabetes, orang tuanya diabetes, pasti anaknya diabetes, ya belum tentu gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau orang tuanya tidak diabetes, apakah saya terbebas dari diabetes? Ya enggak juga. Kalau misalkan dia pola hidupnya berantakan, ya bisa jadi resiko diabetesnya malah justru lebih besar daripada orang dengan orang tua diabetes tapi gaya hidupnya baik, Hmm. kayak gitu. Jadi kalau dibilang keturunan, faktor risikonya diturunkan secara genetik. Gitu ya. Jadi kalau yang dulu tuh dok sering tuh banyak yang bilang kalau misalnya ibunya yang diabetes, nanti anaknya yang cowok lebih besar resikonya. Nah, atau sebaliknya kalau bapaknya yang sakit diabetes, nanti anak perempuannya yang lebih besar. Sebenarnya itu teorinya mitos atau enggak sih dok? Nah, kalau diturunkan secara silang itu mitos. Karena Hmm. kan dia tidak, kita sebutnya kalau di usia kedokteran tidak X-linked ya, artinya tidak terikat pada satu gen untuk masalah jenis kelamin. Jadi mau baik itu laki-laki atau perempuan, risikonya sama aja. Kayak Oke. gitu. Dok, masih ada yang nanya nih dok, sama judul kita, diabetes is getting younger itu maksudnya apa? Nah, diabetes is getting younger itu sebenarnya adalah satu frase ya, menyatakan bahwa ini diabetes ini makin lama kita temukan pasiennya lebih muda loh. Kan tadi seperti pembukaan Dr. Gandis juga kan bilang bahwa zaman dulu orang diabetes tuh banyak kan usia 40, 50. Kok kenyataannya sekarang banyak usia 30-an juga udah diabetes. Itu menunjukkan bahwa pola pasiennya atau pola orang dengan diabetes itu makin lama usianya ditemukan lebih muda. Gitu. Kenapa kok kita bikin tagline diabetes is getting younger? Bukan diabetesnya sebenarnya, tapi keseluruhan prevalensinya ditemukan pada usia yang lebih muda. Oke dok. Terus kalau misalnya rata-rata kan orang diabetes ini obesitas. Jadi kalau orang-orang yang obesitas ini lebih rentan nggak karena diabetes dok? Nah, kalau dengan obesitas tentu lebih rentan. Obesitas kan masuk dalam kondisi gangguan metabolisme ya. Artinya kita sebut dalam kelompok sindrom metabolik, termasuk juga diabetes. Ketika seseorang obes, katakanlah mulai dari overweight, itu risiko terjadinya resistensi insulin atau insulinnya kebal itu lebih tinggi dibandingkan mereka dengan berat badan yang normal. Jadi, ketika seseorang obesitas, tentu risiko diabetesnya lebih besar. Makanya nih pada pasien-pasien atau teman-teman kita yang obesitas, kita seringkali kasih tahu ke mereka untuk rajin screening gula darah selain mengubah pola hidup, pola makan, pola aktivitas fisik gitu. Karena melakukan edukasi pada pasien obes pun sebenarnya tidak mudah juga ya. Artinya mereka tahu tapi terkadang menurunkan berat badan itu nggak segampang itu gitu. Betul dok. Kalau gejala pradiabetes ke diabetes biasanya nih jangka waktunya berapa lama dok? Kenapa dok dari prediabetes ke diabetes? Iya. Itu sangat tergantung kondisi pasiennya ya. Artinya kalau misalkan seseorang dengan prediabetes ketahuan dari awal, dia rubah kondisi sehari-harinya, dia akan balik ke kondisi non-diabetes. Tapi kalau kita bicara dia prediabetes sampai muncul diabetes, akan tergantung profil orangnya. Misalkan prediabetes pada orang obesitas tentu resiko terjadi diabetes akan lebih cepat dibandingkan prediabetes tanpa obesitas. Itu contohnya. Jadi memang case by case, tapi rata-rata dalam hitungan tahun sih, misalkan 2 sampai 5 gitu. Tapi ada beberapa kondisi katanya di 8 tahun juga ada. Intinya range-nya dalam hitungan bulan sampai tahun sih, Dok. Bulan sampai tahun ya dok? Mm-mm. Hmm. Terus yang saya masih bingung nih dok, kadang kan kita lagi bahas nih diabetes is getting younger. Nah biasanya kan kalau misalnya anak-anak muda kita bilangnya dia yang DM yang emang tipe satu kan dok, bukan yang tadi dokter jelasin nih yang tipe 2. Nah gimana kalau Mm-mm. misalnya umurnya pasiennya 30 tahun, gimana cara kita mengedukasi kalau dia ini sebenarnya DM tipe 1 apa DM tipe 2 dok?
Nah, sebenarnya untuk membedakan apakah dia itu diabetes tipe 1 atau tipe 2, ada beberapa cara sih yang dikerjakan gitu. Misalnya dengan mengecek kadar insulinnya gitu ya. Tapi kan tidak mudah gitu, apa tidak semua laboratorium punya. Bisa juga dievaluasi juga ada beberapa enzim yang katanya kalau pada di tipe 1 dia tidak ada, itu ada juga. Nah, sebenarnya kita tidak terlalu memusingkan untuk terapi dia diabetes 1 tipe 1 atau tipe 2 selain masalah insulinnya. Yang membedakan ke arah situ, dok. Jadi kalau dia diabetes tipe 1, artinya kan dia butuh insulin secara mutlak karena produksinya berkurang atau mungkin hampir tidak ada. Makanya biasanya kalau diabetes tipe 1 ya udah diberikan insulin sebagai pengobatan. Beda kalau diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 kan terjadi karena gangguan insulin ya, terjadinya resisten. Jadi kita berikan obat-obat untuk mengurangi resisten atau istilahnya meningkatkan sensitivitas dari insulin itu. Insulin itu hormon ya dok ya, untuk Iya. supaya kadar gula tetap bagus gitu. Tapi ada beberapa kondisi memang akhirnya pada kelamaan jadi campuran juga dok. Jadi misalkan dia tipe 2, tapi diabetesnya sudah lama, sehingga pada satu titik dia juga butuh insulin karena kerja pabriknya atau kerja si pankreas itu tidak bisa kembali normal gitu. Jadi akhirnya tetap butuh insulin. Itulah kenapa kok pada pasien diabetes yang lama, apalagi nggak terkontrol, akhirnya dia membutuhkan insulin gitu. Membutuhkan insulin ya dok ya, bukan seperti orang kan bilang kan jangan-jangan kalau disuntik jadi ketagihan insulin. Bukan, karena memang dibutuhkan. Ya dok. Semoga yang nontonnya agak ngerti ya nih yang kita bahas. Bagus soalnya pembahasannya. Terus, Ya dok, kan tadi mudah-mudahan bisa ini ya, membuka sedikit apa wawasan atau apa terkait diabetes maupun insulin gitu. mm-mm. Terus kan dok tadi kita udah ngomongin nih apa sih itu diabetes, gejalanya gimana. Nah, ada nggak sih pemeriksaan deteksi dini untuk diabetes dok? Terus perlu berapa kali pemeriksaannya terutama untuk anak-anak muda? Nah, cara yang paling gampang itu adalah dengan melakukan screening atau penapisan melalui cek gula darah dong. Itu Hmm. yang paling mudah sebenarnya. Karena kalau misalkan masih muda, masih awal, diabetesnya kan nggak ada gejala. Akan sulit tuh untuk melakukan kayak apa ya medical check up hanya cuma ditanya-tanya gitu ya atau diperiksa ya kita nggak akan ketemu apa-apa gitu karena nggak ada gejala. Makanya itulah penting kenapa dilakukan screening gula darah melalui pemeriksaan gula. Diambil darahnya kemudian dicek. Sebenarnya kalau di usia 20, 30 tidak ada kebijakan rutin ya, apakah harus dicek 6 bulan atau 1 tahun gitu. Tapi kalau biasa medical check up rutin kan setahun ya, ya coba aja dicek tuh gula darah puasanya berapa gitu. Sebenarnya semakin sering cek gula darah, ya itu nggak masalah, cuma kan tidak efektif dan efisien gitu ceritanya. Nah, kalau pada populasi atau kelompok yang berisiko, misalnya dia dengan orang tua diabetes, terus dianya juga mungkin obesitas atau overweight, kita sarankan kalau memang gula darahnya terganggu gitu ya, misalkan gula darah puasanya kok agak tinggi, tapi ragu-ragu nih beneran diabetes atau enggak, ya kalau boleh mau dicek HbA1c silahkan. HbA1c itu diambil dari darah juga gitu, dia untuk mengetahui rata kurang lebih kadar gula darah dalam 3 bulan, 2-3 bulan itu seberapa tinggi gitu. Metodenya kan kita pakai patokan 6,5, artinya kalau di atas 6,5 dia sudah masuk diabetes, di bawah itu tergantung kalau 5,7 sampai 6,5 masuknya prediabetes, kalau kurang dari 5,7 masuknya normal. Seperti itu. Kalau kita udah tahu, misalnya kita udah terdiagnosis, apa yang harus kita lakukan, dok? Nah, kalau pertama kali terdiagnosis diabetes, itu harus dilakukan evaluasi menyeluruh, dok. Hmm. Evaluasi selain masalah kadar gulanya, kita harus evaluasi terkait komplikasinya. Kan yang orang takutkan tuh sebenarnya bukan angka gula darahnya ya, mau berapa tinggi kadang-kadang pasiennya nggak ada gejala. Tapi yang paling kita garis bawahi adalah terjadinya komplikasi, baik itu komplikasi akut yang terjadi cepat maupun komplikasi kronik yang terjadi lama. Komplikasi kronik pun terbagi menjadi dua, yaitu komplikasi di pembuluh darah besar dan komplikasi di pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar itu kita sebut mungkin gangguan makrovaskular, itu terjadinya misalkan di jantung,
Oh gitu. iya dok. Terus kalau tadi apa kita udah bahas komplikasinya, sebenarnya banyak kan nih lebih komplikasinya lebih berat ya dok. Karena kalau orang-orang yang dia diabetes kemana-mana tadi dokter bilang bisa jadi ke jantung, ke ginjal, terus malah bisa mengakibatkan kematiannya lebih parah ya dok. Iya, tentu dengan berbagai komplikasi, resiko kematian juga lebih tinggi gitu ya, terutama untuk penyakit-penyakit yang kita katakanlah mematikan gitu, katakan misalkan penyakit jantung, itu kan resiko sudden death-nya juga besar gitu. Sudden death itu kematian mendadak gitu. Jadi terkadang orang meninggal atau gangguannya bukan karena murni diabetes, tapi justru karena komplikasinya, itu yang kita nggak pengen. Gitu dok. Terus eh, obat apa sih dok yang benar-benar bisa menyembuhkan diabetes? Ada yang nanya nih dok. Nah, obat ini macam-macam. Jadi mungkin dari teman-teman di sini kan ada obat yang diminum pun banyak golongan tuh, mulai dari golongan untuk meningkatkan sensitivitas insulin, golongan untuk memacu kerja pankreas, ada golongan juga yang membuat gangguan penyerapan di saluran cerna sehingga gula tidak gampang diserap. Itu sangat tergantung dari kondisi pasiennya, artinya case by case, jadi antara satu pasien dengan pasien yang lain terkadang ada variasi. Itu baru kalau misalkan perlu ada beberapa golongan lain tuh seperti insulin atau mungkin dia meningkatkan pembuangan gula di saluran ginjal gitu. Jadi sangat tergantung gitu. Jadi kita tidak bisa samaratakan misalkan si A dengan obat ABC gitu ya. Terus ada tetangga atau temannya, saya diabetes juga nih, apakah bisa saya copy gitu ya obatnya? Ya itu justru berbahaya karena kan selain kondisi gula darah, kita harus lihat berbagai sistem ya. Bagaimana ginjalnya, karena ada beberapa obat yang nggak bisa masuk, nggak bisa diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian kalau misalkan pasien itu ada gangguan jantung, ya kita pilihkan obat-obatan yang meningkatkan atau mengurangi resiko gangguan jantung gitu. Jadi efek kita sebut sebagai kardioprotektif gitu. Jadi melakukan apa ya proteksi terhadap event kardiak gitu. Nah Jadi dok. sangat Berarti beragam gitu. kalau Kalau mau tahu ya bisa ditanyakan masing-masing sebenarnya ke dokternya gitu. Saya cocoknya apa? oh, berarti dok kalau misalnya banyak nih, pas saya juga pernah dok dapat pasien yang kayak dok saya nggak mau minum obat dari dokter karena udah ada obat herbal. Nah, gimana cara menanggapinya nih dok? Terus sebenarnya bahaya nggak sih kita minum obat herbal? Nah ini justru yang hati-hati nih. Banyak nih ya kayaknya mungkin teman-teman di sini gitu ya barangkali suka nanya nih kalau misalkan bisa pakai herbal bisa sembuh nggak sih? Sejauh ini belum ada penelitian sebenarnya terkait obat herbal bisa menyembuhkan diabetes. Obat yang non herbal pun sampai ini belum ada tuh yang bisa menyembuhkan diabetes, hanya bersifat mengontrol. Justru kadang kita harus hati-hati dengan obat herbal dan orang itu menyetop obat-obat standarnya, kadang-kadang resiko perburukannya lebih besar gitu. Seringkali saya temukan di rumah sakit nih, misalkan dia udah diabetes kurang lebih 5 tahun ya katakan, datang lagi dengan beragam komplikasi. Jadi setelah ditanya, kenapa Pak, kenapa Bu, kok bisa kayak gini? Oh, saya udah stop obatnya dan sekarang beralih ke herbal. Gitu. Jadi testimoni-testimoni herbal itu harus sangat hati-hati dan kita cermati. Jangan sampai kondisi itu membuat kita menjadi merubah pengobatan, membuat kita menjadi lebih apa ya sakitnya lebih parah gitu ya. Artinya untuk reversibilitas atau kembali ke kondisi awal lebih susah dok kalau kayak gitu. Hmm. Seperti itu. Ya dok, benar karena masih banyak beberapa orang yang lebih beranggapan obat herbal tuh lebih ampuh dibanding kita yang udah ngasih emang ini resepnya gitu. Biasanya kan kita ngasih tergantung dengan dosisnya ya dok. Gitu masih banyak tuh dok yang Mm-mm. beranggapan. Iya, itu akan sangat tergantung pada masing-masing pasien ya. Untuk perhitungan dosis, kemudian pemilihan obat itu akan disesuaikan dari kondisi pasien satu dengan satu. Memang ada sih guideline atau pedomannya, tapi itu sebagai pedoman atau sebagai kunci, tapi untuk masing-masing orang kan tergantung pengobatan. Seperti itu.
Hmm. Kalau pemakaian insulin jangka panjang dok bisa mengakibatkan kekebalan nggak dok pada insulin nih? Ada yang nanya. Bukan, justru insulin itu diberikan karena tubuh kita mengalami gangguan insulin. Gangguan itu Hmm. lama-lama bersifat kurang gitu ya. Jadi produksi insulin gitu kan pabriknya di tubuh kita pankreas ya. Lama-lama semakin lama semakin sedikit tuh. Misalkan dia diabetes 10 tahun gitu. Mungkin dari kadar insulinnya sekian dia berkurang berapa persennya. Jadi pemberian insulin itu selain sebagai terapi tidak bersifat seperti kekebalan atau mungkin kecanduan, tapi memang suatu kebutuhan dok. Itu. Jadi jangan beranggapan, oh kalau pakai insulin, apakah saya kebal atau apa, itu enggak. Tapi kalau apakah pakai insulin jadi seterusnya, tergantung juga gitu. Bisa jadi kebutuhan insulinnya semakin sedikit. Bisa jadi, tapi rata-rata memang makin lama kalau nggak terkontrol gula darahnya, kebutuhan insulinnya akan banyak. Ya dok. Nih tadi makasih banget nih dokter Rudi waktunya udah mau ngasih tahu kita ilmunya yang bermanfaat banget. Padahal lagi sibuk ya dok ya. Kita udah dijelasin nih. Makanya sekarang anak-anak muda harus lebih antisipasi, harus lebih sadar pada diri sendiri. Gimana caranya? Tadi udah dikasih tahu sama dokter Rudi, gaya hidup yang bagus, pola makannya dijaga, olahraganya rutin. Nggak apa-apa setiap hari ya dok, tapi 30 menit aja itu udah cukup ya dok. Terus Iya, ada lagi itu nggak dok yang minimal mau sih itu. ditambahin? Kalau saya sih, mumpung teman-teman semua di sini kan barangkali ada yang tidak mengalami diabetes ya, harapannya sih jangan sampai sampai kejadian kena diabetes gitu. Makanya kenapa penting untuk usaha pencegahan gitu ya, karena gimana pun pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Mulailah dari hal-hal sederhana, tadi Dokter Gandhi juga ada bilang ya, pola makannya diatur, olahraga teratur. Mudah-mudahan sih nggak sampai diabetes gitu ya. Iya bener Tapi dok. buat teman-teman yang di sini yang mungkin sudah diabetes, jangan berkecil hati, karena diabetes itu bisa dikontrol gitu dengan beragam pengobatan, dengan gaya hidup kita yang kita atur. Harapannya orang diabetes tuh bisa kok hidup seperti orang biasa gitu. Jangan sampai punya pikiran, aduh saya diabetes, saya nggak bisa gimana-gimana. Itu jangan sampai beranggapan seperti itu. Iya dok. Pokoknya nanti kalau kita ada waktu lagi, kita atur waktu lagi ya dok buat ngomongin kan sekarang udah diabetes, mungkin selanjutnya bisa hipertensi karena banyak nih anak-anak muda juga yang banyak ada darah tingginya atau penyakit-penyakit lain yang dokter kuasain ya dok. Bisa-bisa, nanti kita coba di sesi-sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan atau tambahan buat teman-teman semua di sini. Dadah, dadah dokter. Yo, makasih ya. Terima kasih yang sudah menonton.